Dipersembahkan oleh buka grup deh. Kenapa? Alvar alasan lagi gak dateng coba. Apa lagi gimana? Sekarang alasannya bensinnya habis. Di grup mana? Di grup mana? Kelompok 3 hari yang lalu alasannya badan bocor. Ada air. Kenapa dia? Kurang kenapa? Waktu itu gue pernah minta bantuan dia. Cuma dia mau bantuin gue. Waktu itu gara-gara apa ya? Oh, bensin gue habis. Yang gitu lo cerita ya. Iya. Yang di akhirnya dia kasihkan main game tuh nggak bisa bantuin dia. Sekarang dia di mana tuh? Di Bintaro coba. Waduh, Jauh jauh banget. bener. Sudah. Tadi udah Biarin. siang. Ya kan? Biarin ntar dia naik kapan. Dulu ya. Nggak boleh gitu, Soki. Masa iya kamu jelek-jelekin teman di saat puasa kayak gini? Kan ntar puasanya bisa sia-sia. Jangan terpengaruh, jangan terpengaruh. Oh, Faruk, Emang Chelsea parah banget ya? Masa iya balas dendam? Yang baik kan kita harus membalasnya dengan kebaikan. Coba deh, teman-teman di mana YouTube UHAMKA itu ada kajian bagus tentang puasa yang sia-sia. Nah, kita dari situ akan dapat ilmu biar kita puasanya tidak sia-sia. Yuk kita Tonton sekarang nih. Boleh. Coba Yuk. kita lihat. Tonton Coba. Soki biar bener. Yang ini Ya, bukan video nih. Soki. Nah, itu Soki diajakin. Udah pada ketemu belum ini? Nah, bisa nonton bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang bertabur dengan rahmah, maghfirah, dan insya Allah penuh dengan keberkahan. Bulan yang di dalamnya mengantarkan kita menuju spiritual yang tinggi, untuk kemudian kita seperti dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya, bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankannya, maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pemirsa yang budiman, ada satu hal yang mengganggu kita sesungguhnya dari puasa ini. Apa itu? Rasul mengingatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul mengingatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal jum', bahwa betapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar. Nauzubillah min zalik. Maka untuk itu penting kita agar supaya puasa kita ini tidak sia-sia, pemirsa, maka kita pelajari. Kita supaya puasanya diterima, kita hindari. Jangan kemudian kita berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Rasul tadi. Apa saja yang membuat puasa kita sia-sia? Pertama, tentu puasa kita tidak imanan wahtisabatnya, tidak ikhlas. Puasa kita mungkin terpaksa, puasa kita karena tidak enak sama tetangga atau sama pimpinan dan lain sebagainya. Yang kedua, yang merusak puasa kita adalah apabila kita tidak mampu menjaga akhlak kita, akhlakul karimah kita terperosok pada akhlak tercela. Misalnya kita berbuat gibah. Ini kadang-kadang gibah itu tidak sadar. Misalnya ibu-ibu datang ke pasar gitu, awalnya biasa ngobrolnya harga barang di pasar yang naik, lama-lama ngobrolin tas tetangga ya, ngobrolin mobil tetangga. Nah, ini sudah merempet gibah, maka percuma puasanya. Rasul pernah melihat perempuan yang sedang bergibah, kemudian kata Rasul, sudah kamu makan saja. Ya Rasul, kami puasa. Kamu sudah tidak puasa lagi. Jadi jamaah rahimakumullah,
supaya kita tidak mencapai puasa yang sia-sia tadi, supaya kita tidak terjebak pada puasa yang sia-sia tadi, hindari akhlakul mazmumah, yakni akhlak yang tercela, seperti tadi menggunjing, ya, tidak karena iman. Bahkan kemudian kita juga harus menahan emosi, karena kata Rasul, apabila di bulan Ramadan kemudian kita tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang buruk, maka Allah tidak butuh terhadap puasa kita. Jadi jamaah para pemirsa yang dirahmati Allah, maka ini juga merupakan pelajaran buat kita. Hindari juga perkataan-perkataan yang buruk. Bahkan wa in syatamahu, jika ada seseorang itu dicaci maki dalam bulan Ramadan itu, kita tidak usah balik mencaci maki. Malah kita disuruh berkata apa? Inni shaim, maaf saya lagi puasa. Jadi sekalipun ada orang yang mencaci maki, sekalipun ada yang kemudian mengajak berantem ke kita, kita katakan maaf saya lagi puasa. Bukan berarti nanti ya habis Idul Fitri kita duel, bukan begitu. Tapi maksudnya ini latihan, dan nanti setelah Idul Fitri kita akan menjaga emosi sedemikian rupa. Karena puncak dari puasa ini adalah jihadul akbar. Apa itu jihad yang besar? Yaitu melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita yang harus dilawan. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, dengan demikian maka mari kita gapai puasa yang dapat mengantarkan kita bertransformasi menjadi manusia yang muttaqin, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan perkenannya. Untuk itu, pemirsa TVmu, kita harus menjauhi hal-hal yang merusak puasa kita. Contohnya tadi, ya, kita tidak ikhlas dalam berpuasa, kita berbuat ghibah, kemudian kita tidak menahan emosi kita, tidak menahan perkataan kita, dan tidak menahan hawa nafsu kita. Maka puasa yang seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Rasul tadi, Allah tidak butuh puasa. Untuk itu, jamaah rahimakumullah, penting kita terus-menerus meningkatkan kedewasaan kita dalam rangka menjaga hawa nafsu kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh